akan dasar-dasarnya. Sekali lagi dari saya mungkin ya, saya klik. Jadi kita kemarin kan sudah belajar yang ini ya, yang ini ya, yang prinsip daripada difusi ya, difusi dan mass transfer dan juga sampai terjadi reaksi. Jadi ini adalah logika-logika dasarnya ya, tapi dia tidak menunjukkan contoh gitu. Tapi nanti kedepannya ini ada masalah untuk apa, saya sudah bahas share bahannya ini kan. Nah, semuanya sudah kita pelajari ya, bagaimana terhadap single molekulnya atau apa namanya, ada kompetisinya ya, ada reaksinya semua terhadap faktor difusi karena konsentrasi misalnya, atau karena ada temperatur ya, atau juga karena ada aliran ya, sehingga terjadi konveksi dan difusi dan juga terjadi reaksi. Di sini kita pelajari ya. Jadi itulah yang sudah wajib kalian kuasai ini. Tapi intinya adalah kalian pelajari dasar-dasarnya seperti ini ya, function dari hubungan terhadap arah, posisi segala macam ya, jadinya faktor difusi ya. Nah, tapi nanti ada bagian-bagian tertentu yang kalian wajib pahami, tapi nanti yang tidak semuanya saya uji karena ini memang waktu ini S2 juga, S3 juga bahannya ini juga, cuman waktu itu ya waktu di S1 juga ini share di sini mengenai ini. Jadi saya supaya kita paham, tapi nanti waktu diuji bukan semuanya uji. Ya, jadi ada ya inilah ya, ada terkait dengan ordinary diffusion, ada pressure diffusion ya, ada ini force diffusion ya, ada juga thermal diffusion, ini ada juga different equation ya, daripada untuk force diffusionnya itu kan ya, seperti itu. Jadi ada semua faktor yang mempengaruhi. Jadi semua kita dapat dari teorinya mengenai difusi, konveksi, dan terjadinya reaksi. Oke ya, yang seperti itu yang kita belajar. Sekarang saya mau mengajarkan kalian hal ini ya, contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah dilakukan untuk difusi molekul ini ya, molecular diffusion ini. Coba perhatikan. Ya, jadi ada dikatakan kalau ada stagnan gas ya, sini ada gas, ya kan, ada molar ini kurang besar saya besar ini. Jadi seperti ini ya, dia diffusion through the stagnant gas film. Coba dikatakan Pylon find the molar flux of N2 ya, jadi konsentrasi N2 ini coba kita cari ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada hukum fix yang biasa secara general kita masukkan ya. Aduh, mak gawat kali ini nih. Apa? Something wrong lagi nih. Tolong kalian apa dulu ya, sebentar ya. Something wrong lagi ya, sorry ya, bentar ya.
sakit tadi. Apa namanya? Pagi-pagi tadi saya sebenarnya dari udah apa namanya sarapan roti ya sama Milo gitu baru saya naik sepeda. Cuman itulah nggak tahu karena itulah mungkin dulu naik sepeda kita kan terbuka mulut kita ya. Jadi kita apa namanya agak lebih segar gitu. Ini sekarang kan harus pakai kacamata, face shield ya, pakai masker lagi, aduh. Jadi udara oksigennya nggak sempurna ya. Seperti itu. Ini ya jadi kita mau membahas mengenai ini ya dari apa namanya steady state ya satu dimensi dulu untuk difusi tanpa ada reaksi ya. Contoh soalnya ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan gambar ini coba ada steady state diffusion problem ini adalah ada air ya pure liquid A dengan kondisi ini ya jet sama dengan jet 1, ini ada jet sama dengan jet 2. Dia bergerak ke atas sepanjang jet. Maka dikatakan molekul yang berbeda itu kan kalian ingat kan yang terkait dengan diffusi itu kan adalah posisi ya. Nah, makanya ada namanya kapiler yang kemarin itu yang kita pelajari ya. Nah, jadi dia terkait dengan NaZ ini ya untuk stagnan gas B ada di sini, maksudnya dia tidak bergerak, cuman si Na saja yang bergerak ya menuju ke posisi jet sama dengan jet 2 ini. Nah, jadi bagaimana fenomena yang terjadi untuk kondisi itu? Ya, jadi seperti itu kita bisa perhatikan di sini. Ya, nah diffusion through the stagnan gas film, find the molar. Nah, bagaimana kita menemukan jumlah molar yang berpindah itu yang sedang pindah. Jadi rumusnya sama aja ya, hukum Fick's law. Untuk first Fick's law itu adalah hukum Fick's pertama itu adalah ini ya, minus C DAB DA ya pada pengaruh konsentrasi terhadap si jet ini dan terhadap fraksi CNA dan CNB ya. Tapi ingat di sini CNB tidak ada, ini sama dengan 0. B stagnan di sini sama dengan 0. Jadi semua yang terkait dengan si B diabaikan. Jadi kita bisa mendapatkan rumus yang lebih sederhana dengan ini ya. Perhatikan ini. Jadi dia kalau ini sama dengan 0, berarti kan YA ya. YANA. Ya kan? YANA. Berarti kita kalau kita pindahkan CNA-nya coba kalian sederhanakan nanti ya ini ya. DYNA, DZ ini tidak berubah. Tapi ini coba perhatikan sehingga faktor dari CNA itu ya karena ini CNA ini kan kita pindahkan dulu ke sini. Kita pindahkan ke sini ya kan. Baru apa? Satu ini berarti sini kan 1 dikurang lah kalau dari papan tulis kan tinggal tulis ini lah. Ini kan jadi kalau kita pindahkan si YA ke sini kan jadi kan NA dikali 1 dikurang YA. Berarti NA-nya kita ini kita pindahkan ke bawah ya kan? Dapat itu kan? Dapat kan ini kan? Paham ya? Matematika sederhana juga ya. Nah, bagi kita dapat melalui persamaan ini. Inilah dengan kondisi dan operasi yang mau kita tentukan tadi itu ya. Dari sini, dari posisinya jet 1, jet 2 ya dengan perubahan ini jet 1, YA1, jet 2. Jadi perhatikan masukkan, integrasikan terhadap si jet untuk posisi Na-nya, molnya ya, terhadap perubahan si jet dan ini terhadap difusivitasnya ya. Jadi kita dapat melalui persamaan seperti itu. Ya ini ya, ini CD-nya ini dipindahin ke sini kan. Ini pindahin ke sini, NaDZ, sedangkan yang ini disatuin. DYA per 1 dikurangi A. Ini CD-nya adalah konstanta ya, jadi dapat melalui persamaan seperti ini. Oke, untuk steady state ya, maka A konstan ya, Na itu sama dengan konstan. Jadi kita bisa keluarkan ini. Kita keluarkan. Ya, tinggal si perubahan si DZ aja yang mempengaruhi pos. Ya. Artinya gini, kalau si Z-nya sekian sama dengan Na sekian. Kalau si Z-nya sekian sama dengan sekian. Kalau perubahannya yaitu ya sekian. Tadi dikurang sekian. Gitu ya. Ini dikali dengan ini. Oke. Ini contoh soal loh. Ya. Jadi nanti kalau level kan memang di sini ya nanti ya. Menemukan persamaan seperti ini ya untuk fenomena. Kalau nanti udah 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi, oke 3 dimensi nanti kalau apa ya saya terangkan, tapi nanti ujiannya kalau kalian bisa mampu 1 dimensi dan 2 dimensi, nanti 3 dimensi udah otomatis nanti kalian bisa memahami ya.
Ini hanya masih satu dimensi terhadap Z. Ya. Coba perhatikan, kalau kita integrasikan ya, nah, ini kan coba kalau ini diintegrasikan si Z-nya masuk ke sini kan jadi konstanta ya, pindah ke sini. Nah, CD, DAB, DZ ini kan kalau dia modelnya seperti ini kan ln ya, ln1 kurang YA, ln tadi ln1 YA, 1Y, tapi per YA ini kan dimasukkan YA-nya ya. Jadi 1 YA2 dikurang dibagi 1 kurang YA1. Oke? Nah, jadi itu bisa mewakili tekanan misalnya. Kalau yang diketahui adalah tekanannya ya. Seperti itu. Jadi bisa juga ya kalau kita apakan ya terkait dengan itu apa namanya? Ini kan PP NRT juga nih. PP NRT sama dengan Z. Jadi volume daripada apa namanya itu konsentrasinya itu ya terhadap ini apa namanya NA ya. PP sama dengan NRT kan. PP itu apa PP sama dengan NRT ya. Jadi NT-nya diketahui, molnya sudah diketahui ya. Ya kan, N-nya kan sudah diketahui ya. Jadi tinggal P-nya ya kan. Jadi kita masukkan untuk semuanya faktor yang terkait dengan PP NRT tadi itu ya. Rumus model persamaannya. Lalu dapatlah ya ini ya, perhatikan untuk masing-masing konsentrasi ditentukan ya. Terhadap konsentrasi awalnya ini coba perhatikan. Nanti logikanya tadi yang saya bilang itu kok ada RT Pak, jadi karena dia mau terkait dengan molekul yang berpindah ya, apa itu tekanan dikali volume sama dengan R jumlah mol dikali N dikali R dikali T. Jadi N-nya itu terkait dengan molekulnya ya, jadi dapatlah nanti molekul seperti ini. Jadi tinggal di A ya, coba perhatikan ini Z-nya ke sini konstanta, ini RTP-nya ya C. Untuk apa namanya semua yang terkait dengan itu. Jadi dia terkait dengan konsentrasi ya. Ini dia. Jadi kalau untuk menemukan konsentrasi profil si CA itu bagaimana? Ini tadi kan kita mencari si NA dulu ya, NA ini ya. Nah, pertanyaan kan. Find the molar flux of NA. Jadi dapat. Jadi ketika nanti kita mengetahui berapa konsentrasi awal, konsentrasi posisi itu, ya berapa diffusivitasnya, kita bisa mengetahui berapa konsentrasi daripada si NA itu ya, molekul molekul A. Yang molekul A di posisi sini ya, di mana? Apakah posisi di sini? Ini kan dia rumus umum ya. Ya. Kalau dia di A-nya diketahui ya, posisi diketahui, kita tinggal masukkan aja kalau dia apakah di sini posisinya bagaimana, di situ bagaimana ya. Oke, terhadap posisi Z ini, oke. Jadi bagaimana kalau kita menentukan profil CA sama dengan CAZ ya. Jadi konsentrasi isi yang kita cari ini terhadap posisi fungsi si Z ini ya, seperti itu. Nah, bisa kita perhatikan bagaimana sebenarnya pendekatan yang dilakukan ya untuk kita mendapatkan hasil dari penentuan si CA ini ya. Oke, ini ada find the constituent profile of CA ya. We kill that CA is a function of Z ya. By general equation of the continuity. Nah, ini ada modul persamaan. Nanti coba cek dari bahan yang saya kasih semalam ya. Yang sebelumnya ya, hanya ada rumus seperti ini. Faktor konsentrasi ya, reaksi dan terkait dengan molaritasnya ya, seperti ini. Jadi steady state, no reaction ini tidak ada, ini sama dengan 0, jadi tinggal faktor yang terkait dengan itu ya, perubahan konsentrasi karena ada faktor ini ya, difusi ya, CD ini kan terkait difusi apa segala macam. Jadi konveksi juga ya, yang ada tiga yang kita perbaiki ya, konveksi, konduksi, apa namanya, difusi, konveksi dan reaksi ya, itu yang kemarin saya ajarkan sama kalian. Jadi dengan persamaan ini kita bisa menyelesaikan pendekatannya yang coba perhatikan. Ya seperti itu ya. Jadi apa ini ya, ini steady state sama dengan 0. Tentukan melalui persamaannya ya untuk NA yang tadi juga ini ya. Nah, yang tadi juga untuk NA ini ya, ini dipindah terhadap perubahan CNA ya, terhadap perubahan CNA. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan model seperti ini. Coba ini ya, C dikali ya, ini dikali difusivitas dikali fraksinya ya, dikali 1 dikurang YA sama dengan DZ ya. Coba apa yang mengakibatkan perubahan itu, coba perhatikan ini terhadap NA tadi, kita tengok aja dia ya, seperti itu ya.
Jadi Na terkait dengan itu. Ya, perhatikan ini ya. Ini Na sama dengan itu semua. Jadi dia terkait juga dengan di situ ya. Sama kan modelnya ya. Nah, baru kita terkait perubahan terhadap si jarak. Kan tadi dia mintanya terhadap si jet ini ya. Nah, bagaimana terhadap si jet? Akhirnya kita mendapatkan yang tadi itu, si Na-nya kondisinya, tadi terhadap si jet dia berubah, kita integrasikan terhadap si jet, ya kan? Kalau kita integrasikan jet, perhatikan ini, ya, diintegrasikan sekali, ya kan? Ini kan dia udah integrasikan sekali, ini pindah ke sini, si jet-nya ya kan, D-nya diintegrasikan. Jet-nya sama dengan si C ya, C1. Oke? Ya kan? Integrasikan ya. Baru dia dapat model persamaan seperti ini. Berarti si jet 1 udah hilang ya kan? Tinggal si jet yang ini aja ya kan? Diintegrasikan lagi, dipindahkan jet-nya ke sini. Dapatlah sini. Seperti ini. ln 1 dikurang Y sama jet 1 dikurang C2 ya. Lalu kita masukkan kondisi batas yang sesuai dengan data yang kita dapat ya. Nah, baru kita masukkan nama model persamaan tadi itu. Ini ya, kita integrasikan tadi. Ini kan lny, ini ya seperti ini. Ya, untuk masing-masing posisi jet-nya ya. Seperti ini. Ini kan ini selalu dengan hasilnya ln. Jadi untuk bagaimana mendapatkan nilai jet-nya ini, oke ya. Nah, jadi kita masukkanlah setelah diintegrasikan ini, kita masukkan ya. Ya, coba perhatikan tuh. Z1 dikurang Z2, kan? Sama dengan dibagi dari satu ini ya, faktor pembaginya ya terhadap apa itu namanya kondisi dari penentuan kondisi untuk masing-masingnya terhadap si Z ini kan. Nanti ini apa itu namanya terkait dengan si apa namanya itu konstanta ya, konstanta dari integrasi tadi gitu ya. Itu. Jadi untuk Z1 sama dengan YA sama dengan YA1 ya. Untuk Z2 sama dengan YA sama dengan YA2. Perhatikan. Ini kan hasil integrasinya. Kita masukkan aja ya. YA1 ya kan YA2. Perhatikan YA1 dikurang YA2 dikurang YA1 ya. Oh ini sorry, ini YA ya. Ini bukan YA1. YA dikurang YA1, 1 dikurang YA2 dikurang YA2. Karena dia kan perubahan terhadap ini ya, terhadap posisi fungsi Z-nya. Jadi semua dia terkait dengan perubahan itu. Ya. Nah ini dia. Jadi dia pada posisi awal, pada posisi 1, dan pada posisi perubahan menjadi kondisi kedua. Maka ini ada Z, Z1, Z2, dan Z1. Ya, ini coba perhatikan gambar yang tadi. Ini ya. Ya ada Z1, Z2 terhadap masing-masing seluruh kondisi si Z ini ya. Ini kan semuanya si Z ini, tapi dia ada posisi Z1, Z2. Dia mau merata-ratakan terhadap hubungannya terhadap si Z tadi itu ya, jadi dapatlah seperti ini. Atau kalau dikaitkan dengan tekanan yang kayak di atas ya, untuk masing-masing apanya dapat ini dia mulai seperti ini. Sehingga kalau untuk masukkan dalam konsentrasi juga seperti itu. Jadi satu ini kondisi awal pada perubahan si A ya. Setelah di si A pada posisi Z dikurang Z1, ini Z2 dikurang Z1. Perhatikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, dapat nggak? Dapat logikanya nggak? Nah, jadi kalau kita bicara nanti bagaimana terjadi perubahan si Z, kita harus memahami prinsip perubahan. Nanti kita ada soalnya ya, saya terangkan. Oke, jadi ini ada juga ya, ini ada aliran ya. Tadi kan apa namanya ini ya, tidak ada aliran ya, ini hanya uapan aja, menguap ke atas gitu ya. Jadi ini stuck di sini. Nah, lalu bagaimana kalau ada aliran ya seperti ini? Nah, coba kalian perhatikan gambar itu ya. Seperti gambarnya itu ada flow of gas B ya. Nah, ini ada liquid A ya. Lalu bagaimana dia hubungannya terhadap posisi ini kan Z sama bahasa Z sebenarnya Z ya. Perhatikan ada mass convection ya, perpindahan gas ya, dan ada molecular diffusion. Jadi ada dua. Tadi kan hanya apa namanya tidak ada aliran ya. Tadi tidak ada mass convection. Ini lebih kompleks ya. Contoh yang lebih kompleks karena dia adanya aliran terhadap liquid yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kok pusing pada ini? Oke. Jadi
kalian perhatikan itu ya. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana komponen-komponennya ya. Coba aliran yang berpindah dari si A ini ke atas. Tapi di atas itu ada aliran gitu. Tadi kan saya atas yang suatu awal kan stagnan, ini dia ada aliran. Ya, jadi bagaimana kalian bisa membayangkan perubahan namanya slowly moving gas film. Jadi ada perpindahan, tapi dia ada perpindahan ke atas gitu ya, filmnya naik terus gitu, karena dia terjadi interaksi dengan gas yang mengalir ini berpindah. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi itu dia. Apa aja yang mempengaruhinya? Ya, juga sama ya, ada faktor yang mempengaruhinya di situ ya. Faktor molekulnya tadi ya, coba ada faktor difusivitas, ini dia semua ya, terkait di mana itu ya masing-masing komponen untuk komponen A yang berpindah terhadap komponen B ya. Ini sini si B-nya alirannya, ini si A-nya ya. Jadi si A naik ke atas, si B mengalir. Si A naik ke atas, si B mengalir. Jadi bagaimana model interaksinya? Itu ya lebih kompleks lah tentunya, karena terjadi apa? Kalau dia hanya faktor difusional, yang ini udah apa? Konveksi dan divisional ya. Oke. Jadi ini faktor konveksi dulu, kita perhatikan tuh ada perubahan konsentrasinya ya, si A dulu ya. Ke arah si B ini, teng ini ya. Kalau konsentrasi, ini fraksi ya, seperti ini. Perhatikan. Kenapa ini bisa ada? Karena dia memang sudah apa? 1 dikurangi A1 ini kan ZA1, ini juga. LN dari ini 1 dikurangi A. Jadi ada faktor apa? Faktor si B sudah mempengaruhi ketika terjadinya difusi ya. Ke atas ya, difusi ke atas. Jadi dimanakan dinyatakan ini si YAB ini adalah, coba bayangkan. Adalah YB pangkat 2 dikurangi YB1, YB2 dikurangi YB1, perhatikan ya. Ada aliran yang sana kan. Ada YB tadi ini, fraksi si B ini sangat bergerak ke sana. Jadi dia dipengaruhi oleh itu ya. Jadi ini ya YB1, YB2 dikurangi YB1, LN ya perubahannya dari fraksi si B2 dikurangi Y1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 di LN dari ini ya, 1 dikurangi Y. Jadi artinya apa? 1 dikurangi Y itu apa? Adalah YB2. 1 dikurangi Y1 adalah YB1. Ya, di sini ya hubungannya dengan ini. Dengan ini. Oke? Dan YB2 itu sama dengan Y1. Artinya jumlah perubahan itu dikaitkan dengan perubahan si A dan perubahan konsentrasi A dan si B gitu ya. Ya ingat ya, seperti itu. Jadi inilah dia faktor konveksinya antara si A ini ya. Si hubungan antara si YA1 dan YA2 ini. Ini perhatikan, ini terkait dengan film teori ya, inilah konveksi dan difusi yang terjadi ya. Ini faktor konveksinya ya. Oke, jadi dia mengkaitkan bagaimana si A terkonveksi dalam hubungan model persamaan tadi ya ke atas dan terbawa aliran si B ya. Ke atas memang dia difusi, tapi ke kanan dia konveksi. Konveksi ya. Oke. Nah, itu dia rumusnya ya. Ini ada precipitation division through the stagnan film tadi ya. Tapi dia maksudnya dia menganggap itu stagnan. Jadi kita masukkan rumus yang tadi ini ya dengan mana tadi yang rumus yang umum tadi, yang umum tadi ya, lebih sederhana ini dia ya. Tapi coba perhatikan dia terkait dengan kondisi yang stagnan. Ada L-nya di situ. Ya, ini dia. Jadi kan by mass balance ya, perhatikan molekul yang berpindah itu ini adalah dikali A ya, berarti ada areanya ya. Molekul A-nya itu ya. Itu dia antara dan MA-nya ya. Jadi terkait dengan itu dikali A dikali DL, jarak yang dia berpindahnya sejauh mana. Atau L ini ya, terhadap waktu ini dia ya, ke atas. Ini tapi stagnan ya. Tapi dia ada film ini sininya yang stagnan. Filmnya ini antara Z1 dan Z2-nya ini terjadi stagnasi ya antara Z1 dan Z2 ya, seperti ini. Ngerti maksud saya kan? Jadi kalian bisa bayangkan begitulah logikanya perpindahan itu tadi kan, perpindahan stagnan tidak tanpa ada film, hanya mengalir aja. Tapi di sini ada aliran dengan ada perpindahan, tapi ada aliran di sini
dia terjadi pemindahan, tapi filmnya ini yang stagnan. Ya. Jadi ada L dan L0 itu adalah beda posisi filmnya. Jadi makanya ketika dia dimasukkan filmnya ini, ya, dia terkait dengan apa? Inilah perubahan posisi filmnya ini, ya, yang ini yang sedikit ini. L dikurang L0-nya ini, ya. Nah, ini juga. Berarti DL-nya ini. Jadi dia kalau semakin nanti ke atas ini nanti filmnya ya semakin naik lagi ya semakin berubah lah posisi L kurang L0-nya ini ya. Seperti itu. Jadi ini dia dapat model persamaan seperti itu sehingga kita bisa memasukkan aja ya root-nya diketahui, apa yang diketahui ya, misalnya terhadap posisi perubahan L terhadap waktu ini, ya. Terhadap waktunya di sini. Oke, itu disederhanakan aja ya. Ini masukkan ke sini. Ya, ini sama dengan ini ya kan? Di sini ya, untuk NA-nya tadi ini kan ini udah ada A-nya ya. Ini kan bisa di apa namanya? Di load, di remove sehingga menjadi ini ya. Jadi kita bisa menggunakan model persamaannya itu terhadap apa? Perpindahan daripada yang ada antara kedua sisinya ini ya. Difusi dan faktor dari apa namanya itu film tadi ya. Baru terhadap waktu ya ini semua diturunkan ya. T-nya yang dinaikkan ini ke atas, yang di sini semua diturunkan, diintegrasikan terhadap arah kali ini ya, si L dan L0 ini, posisi L0 ini. Oke, sehingga kita bisa melihat bagaimana integrasinya diperoleh dalam model persamaan seperti ini. Kalau kita mau cari di AB ya tinggal turunkan aja ke bawah ya. T-nya dipindahin ke sini, jadi ini di AB-nya dapat. Namanya Arnold Cell Experiment. Oke, jadi ya, jadi apa logikanya cukup sederhana tapi kalian mesti belajar ya karena ini memang betul-betul logika yang harus dipelajari benar-benar ya. Jadi kita udah belajar difusi, konveksi, belum lagi nanti radiasi loh apa namanya reaksi loh, reaksi lebih gila lagi ya. Jadi ada faktor difusi, faktor konveksi, dan ada faktor reaksi yang akan lebih kompleks nanti ke bawah kita pelajari. Oke, dapat dia. Jadi seperti itu. Ini ada contohnya ya, contoh soal dari kalian bisa belajar nanti. Bagaimana coba kalian baca-baca dulu itu ya. Ya, coba kalian baca dulu. Soal nanti saya buka ke bawah. Ya, saya mau sebentar ya, saya mau minum teh ya. Tadi saya lupa minum lupa. Saya bawa naik sepeda tadi kan. Ya sebentar aja ya, sebentar aja. Kalian baca-baca dulu soalnya ya.
Oh, saya. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan ini ya, an experiment apparatus ya to determine the diffusivity of the vapor of the substance A is shown. Please describe the procedure in detail. Jadi coba perhatikan ini ada dikit A, dia akan bergerak ke atas, lalu di situ ada udara B, kan? Di mana pada kondisi CA1 itu ya awalnya CA sama dengan 0, nggak ada. Lalu bagaimana? Ya ini adalah ini ada perpindahan yang terkait dengan difusi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan si apa namanya kondisi daripada apa namanya si A tadi ya akan berdifusi menuju ke posisi B. Ya, kami lihat the diffusivity of the uap A ini bergerak ke ini dari 2 ke 1 ya. Sekarang bayangkan itu. Jadi dikatakan equimolar apa namanya counter diffusion ya seperti itu. Coba ini counter diffusion ya. Percobaannya. Nah, dia berlawan arus dari 1 ke 2. Ya seperti itu. Tapi sebetulnya dia mau menerangkan bagaimana pergerakan dari si A ini menguap ke atas. Lalu sini ada udara ya. Sorry. Maklum lah ya, nanti kalau yang ngajar online juga gitu ya. Saya sebenarnya tadi ini, sebenarnya kita PN ini. Iya, cuman lah wajib ngajar karena saya ajar dulu. Paling enggak 1 jam, lewat sedikit nanti yang bisa ya. Masih 30 menit, yang masih ada 1 jam lagi. Alright, so you can see here that what is really happen ya with the component of A ya. When the A evaporate and then they start to move from the number, the 0.82 to 0.1. And then we can see there's the air flow from this side, yeah, to that side. So they have the inflation here. Yeah, so we can see now what's going on. Jadi katanya di sini adalah according to the equilibrium counter distribution ya kan, kita bisa mendapatkan ya, we can found that the flux N2 ya. Kita masukkan rumus tadi juga ya. Tapi kenapa dia ada NB-nya? Karena dia tadi kan kita masukkan rumusnya juga ada NB-nya, tapi NB sama dengan 0 karena dia stagnan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini? Ya seperti ini. Jadi dikatakan Na is equal with the minus TAB ya. The difference of constant A divided by dc plus ya ini fraction A in the total mole of A and B ya seperti itu. Jadi itulah dua hal yang mempengaruhi jumlah molnya ya Na-nya ini. Dikatakan AB adalah equimolar counter division. Jadi mereka saling berdifusi ya, saling berdifusi. Jadi dikatakan si Na dan si Nb ya ini ada negatif karena satu menuju ke arah si L, satu lagi melawan arah si L, tapi adalah sama-sama gitu ya, cuma arahnya berbeda, sama-sama berdifusi ya. Jadi kalau untuk kondisi difusi si A bagaimana? Ya, kita lihat ini Na sama dengan minus AB ya, karena AB dCA per dZ. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya ya. Oke, jadi kita integrasikan, ya dapatlah ini. Sederhana aja ya penilaian utamaannya. Ya, baru untuk si A konstan, si Na konstan ya. Ya, untuk kondisi konstannya, maka kita menggunakan apa namanya itu untuk steady state ya. Jadi ini A-nya dikeluarkan ya, jadi kita memang integrasikan terhadap
posisinya, lalu ini kita pindahkan ke bawah, dapatlah seperti ini ya. Kalau seperti saya bilang itu, karena ini bersifat gas ya, uap, maka kita menggunakan rumus PPNRT ya, terhadap jumlah molekul yang apa itu namanya, yang berpindah ya, seperti ini jadinya. Lalu kita masukkan dengan basis konsentrasi ya, ini tidak ada ya, jadi yang ada di sini aja konsentrasinya ini RT dikali ini kan, coba PP NRT ya kan. Jadi ketika konsentrasi itu adalah apa? N PP NRT tapi dibagi dengan apa namanya, molaritasnya ya, sehingga dia mendapat konsentrasi, sehingga kita bisa menyamakan. Ini coba nih ada muncul si C ya, C dari konsentrasi terhadap fraksi masing-masing. Ini coba fraksinya dari tengahnya masing-masing untuk perubahan posisi ya. Jadi dapatlah, inilah model persamaan yang kita inginkan ya, Na sama dengan DAB dikali C dibagi Z2 dikurangi Z1 J2 ya. Baru kita akan membahas mengenai find the concentrated profile. Jadi concentrated profile-nya bagaimana? Ya, perubahan apa? Jadi kita masukkan rumus general equation ini yang ada konveksi, konduksi, dan radiasi konveksi, konduksi, dan reaksi ya. Kok reaksi ya? Reaksi ini ada 3 komponen ya. Ini rumus umum loh. Jadi ketika kalian mau melakukan apapun, kalau kalian nggak menggunakan ini, menurunkan dari sini dulu, berarti kalian nggak ngerti gitu. Berarti kalian ngintip orang. Misalnya langsung di CA per DT ya kan, sama dengan V dikali delta dikali NA ini. RA-nya nggak jelas, nggak dibilang ya bahwa RA itu jika tidak ada reaksi sama dengan 0. Langsung aja muncul gitu, oh, berarti dia nyontek gitu. Langsung saya ketahuan ya. Terus saya fix saya. Bukan saya nggak luluskan sih, tapi saya kurangi lah nilainya ya. Berarti dia apa? Ngelirik-ngelirik punya si Andre, ngelirik-ngelirik punya si Husnul. Itu ujian ya, atau si Iman, si Irmauli nanti punya si Daniel mungkin. Oh, enggak ada si Daniel ini ya. Di kelas yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya adalah saya mau menerangkan ini supaya kalian kebayang tahapan itu harus kalian kerjakan nanti kalau kalian ujian ya. Jangan nggak dikerjakan. Kalau nggak kalian tahuan tuh nanti, oh, berarti dia cuma ngelirik-ngelirik aja nih, nggak paham ya. Karena 2 rumus yang ini ada rumus itu terus dari tadi. Coba perhatikan yang ini dengan yang ini tuh. Turun terus. Ya, artinya bisa kalian bayangkan bagaimana logikanya ya dalamnya. Oke? Nah, dikatakan untuk kondisi steady state perubahan ini sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa gunakan 0. Kita hanya menggunakan untuk distribusi aja ya. Distribusi aja terkait dengan distribusi aja. Jadi dia ini aja. Reaksi juga nggak ada, no reaction ya. Tahap kita sederhanakan. Kita ini kan integrasikan ya. Nah, seperti ini biasa kan. Perhatikan ini kan dikeluarkan dz berdiri pangkat 2 ya. Seperti itu ya. Jadi dia bisa dijatuhkan untuk apa namanya kondisi yang kita inginkan. Pak, itunya kenapa dihilangkan ya? Ini kan konstan. Kalau konstantnya dipindahkan ke sini, 0 dibagi sesuatu kan 0 juga ya, sama dengan 0. Jadi habis juga. Jadi tinggallah dia di kode CA per digit 2. Oke? Sehingga dapatlah model persamaan seperti ini ketika kita masukkan kondisi batasnya. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke sini, coba kita tengok-tengok dulu gambarnya itu. Biar kita, coba tengok-tengok dulu gambarnya ya. 2 menit. Tadi kok caranya di papan tulisan saya enak nulisnya dulu, gambar, keterangan. Ini kayaknya. Oh, coba kita tengok dulu ya. Selama 2 menit bagaimana modelnya, nanti baru saya terangkan ya. Kita bisa minum lagi nih. Habis suaranya.
Jadi kalian perhatikan kan, ini ada division through the perubahan ya, pricing cross sectional area. Coba perhatikan bagaimana itu adanya. Seperti itu ada division from spare ya. Jadi ya seperti itu dia berubah. Coba perhatikan tadi kita kan misalnya masalah L, Z ya, ini ada L, ada yang masalah Z, ini L ya, yang tadi masalah Z, yang tadi Z juga ada NAZ, tapi sekarang bicara masalah perubahan dengan menggunakan terhadap kondisi ini dengan menggunakan DR ya, perubahannya DR. Pasti saya mengingatkan kalian supaya kalian terbayang ada perbedaannya terhadap dimensi masing-masing. Kalau dia rektangular kah atau spherical kah, apa satu lagi, spherical, rektangular dan apa? Cylindrical ya, silinder. Seperti itu ada 3 macam ya, selalu yang terlibat. Jadi ini adalah, coba perhatikan ini adalah terkait dengan itu ya, di sini ada pair from the spare, the evaporation of a drop of liquid ya, jadi reverse of the ball of naphthalene. Jadi antara ada dua kondisi ini ya, perubahannya pada posisi ini ada liquid ya, dan ada juga lingkaran dari naphthalene ini ya. Seperti itu. Jadi ini ada spare of the fixed, ini pada jari-jari tertentu yang sudah ditentukannya, yang sudah infinite ya, dan terhadap sisi luar yang mempunyai media gas seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan pemahaman agar bagaimana kalau dia dalam kondisi yang berubah ya, seperti itu. Oke. Jadi ini kita pelajari. Coba perhatikan itu ya. Kita ada pakai istilah WA ya, W sama dengan NA kali A. Ya, berarti dia ada menggunakan satuan yang baru namanya mass transfer rate. Ya, coba itu artinya adalah moles per second ya. Jadi mol per second. Jadi perhatikan itu. Mass transfer rate ada WA ya, WA. Bukan WhatsApp ya, WA. Nah, jadi situ ada rumus umum tadi yang tadi juga rumusnya ya. Tapi kalau dia big stagnan ya, coba perhatikan ini tidak ada B. Ya, jadi dia sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus yang sederhana seperti ini. Ya, tapi kita kan bicara gas medium ya. Jadi tak juga terkait dengan itu ya. Bagaimana perubahannya. Jadi ini tadi kan kita mau menyatukan ini dulu ya, menyatukan antara di ini. Jadi yang seperti biasa lah ya. Ini kan ini nanti pindahkan ke sini dapat ini ya kan, tadi kan udah diajar ya. Lalu bagaimana sebetulnya kaitannya itu? Kenapa kok selalu ada PRT Pak? Karena dia bicara gas gitu ya. Jadi YA itu apa? Itu adalah partial A tekanan si A terhadap tekanan total ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah model persamaannya. Ya, lalu kita integrasikan, kita pindahkan si R ke sini. Aduh. Bukan saya nggak semangat ngajar, tapi itulah. Kadang-kadang memang karena kurang sehat ya. Jadi memang tadi saya naik sepeda itu setengah jam ada saya duduk tadi. Bisa hoyong ya kan. Padahal tadi saya udah sarapan Milo yang ya bukan Milo yang sedikit itu, Milo yang tebal itu, yang Milo yang satu porsi itu 42.000 ya, satu renteng 10 biji 42.000. Saya minum itu sama makan roti saya beli di Majestic sih ya. Tapi naik sepeda terus berkeringat ya kan. Sampai lapangan tembak terus ya kan, sampai keluarnya di rumah sakit apa itu Mitra Sejati, langsung tembak lagi ke Medan Johor ya, keluarnya nanti di JCT, balik ke capek juga ya. Itu lagi JCT tadi saya udah mulai hoyong, udah banyak keringat, nanti duduk lah situ tadi. Kadang-kadang ya gitulah hidup ini, harus hati-hati juga lah ya kan. Bisa aja, waduh udah jam 10, paksa nanti akhirnya jadi malah saya entah jatuh entah apa. Jadi tadi ya udahlah, istirahat dulu lah sebentar, nanti anak-anak atau paham kok ya kan, kalian kan udah saling pengertian lah ya kondisi online gini ya kan.
teman-teman kalian pun banyak yang nggak bisa ikut ya kan. Ya, bukan saya tadi nggak mempersiapkan diri, saya siapkan semua kan banyak juga. Cuman itulah contoh yang terjadi ya. Oke, jadi ini dia terkait dengan itu. Jadi sekarang kalian bisa perhatikan ya bagaimana perubahan yang terjadi. Sama ya, sama aja model persamaannya, tapi harus diketahui kalau dia tidak hanya single impact, tidak ada yang faktor lain ya, MB sama dengan 0, lalu dapat ini, lalu diubah kepada RT-nya, lalu kita mendapat model persamaan, dipindahkan ini. Inilah model persamaan secara general perubahan siapa? CNA terhadap ini ya, R ini ya. Oke, dapat kan? Si R tadi. Oke. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya, ini semuanya terkait dengan konsentrasi itu kalau di gas itu kan terkait dengan tekanan ya. Tekanan Cl gimana, si di kondisi 2 gimana gitu ya. Terhadap R posisi airnya di mana gitu ya. Ini dia terkait dengan itu. Makanya coba nanti kita belajar lagi yang belum paham dulu. Kenapa ada rumus PPNRT ya, kenapa ya. PPNRT itu kenapa? Jadi biar kalian bisa paham bagaimana memasukkan hubungannya dengan si ini tadi. Ya, konsentrasi tadi dengan PPNRT ya. Oke. Apa namanya, supaya dapat nanti jangan kebingungan. Ya, tengok aja di Google kalau enggak ya, mudah semuanya di Google. Jadi ini A-nya konstan ya. A-nya tidak konstan, tapi WA-nya konstan. Ya, ininya konstan. Kecepatannya tadi ya, mol per second-nya konstan. Dan itu molekulitasnya tidak konstan ya. Jadi dia dua hal. Jadi kita masukkan, ini dia ya. Diketahui luas, ini tadi A, ini luasnya ya. Perubahan terhadap, karena kan posisinya begini. Si DR-nya kan nambah terus, jadi perubahannya seperti A-nya berubah terus. Ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi dapatlah kondisi untuk si NA-nya dikali luasnya tadi ini NA molnya, perubahan jadi mol bersamaan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, WA tadi itu Pak, tadi tahu kan ya tadi ini dia ya, NA dikali A ya, NA dikali A-nya. Nah, seperti itu ya. NA dikali A ini adalah WA, jadi sedangkan A itu sendiri adalah ini ya. Oke, dapat ya. Jadi kita bisa masukkan model persamaan itu secara general ke sini. Ini tadi ya. Masukkan. Yang ini tadi lupa perhatikan ya, ini ya. Ini semua ngelirik kan. Jangan saya aja yang suruh sendiri, enggak ngelirik. Karena ini konstan dipindahin, ya ini diintegrasikan. Dapatlah persamaan seperti ini. Coba perhatikan itu dulu. Sekarang kita dapatkan tahapan-tahapannya kan. Oke, dapat ya. Jadi dikatakan diffusion of infinite gas medium. Jadi tadi kan finite ya. Ini kan di sini finite. Nah, n infinite ya, n infinite ya. Jadi dia mau menunjukkan bagaimana Pak infinite itu ya. Diffusion of the infinite gas medium. Nah, coba perhatikan. Jadi dia bergerak terus ya. Nah, R1, 1 R2 lebih besar dari 1 R2. Ya, karena R-nya semakin besar. Ini misalnya ini 10, ini 2 kan. Ini kan 2 kan setengah. Ini kalau 1/10 ya 0,2 gitu ya. 0,1, jadi agak aja yang lebih besar kan gitu logikanya ya. Nah, jadi katakan posisi yang besar ini dapat diabaikan. Yang dapat diabaikan karena apa? Dianggap dia sudah sudah terlalu besar gitu ya. Nah, seperti itu, oke? Jadi coba perhatikan ini. Kalau ini dia gini ya. Ini dia sangat besar membaginya. Gitu ya. Jadi karena ini satu dibagi sangat besar, sedangkan ini kan kecil, jadi ini sangat kecil, jadi dianggap tidak ada lagi gitu ya. Nah, dianggap 1/100 misalnya kan kecil sekali dibandingkan ini, daripada dia menyusahkan, jadi diabaikan, di neglected ya. Jadi kita mendapatkan model persamaan seperti ini. Ya. Oke, ini dia. Ini ya. Nah, perhatikan semua itu ya. Ini WA seperti itu ya. Ini 4P tadi. Ya, ini DAB ini, RT, LN. Semua ini, oke.
ya. Jadi dia dapat WN sama dengan DAB, B ini pindahin ke sini, dibagi RT, LN, ya. Nah, oke, ya. Nanti masih kan ini kenapa ini hilang ya? Ini sama dengan 0. Kalau ini 1 dibagi 1 gitu, ini kan jadi 1 juga, jadi dia makanya langsung jadi seperti itu. Jadi langsung ini ya. Ini kan tadi kan besar kali ya. Ini sekarang ini kan sama dengan 1 misalnya. Kan 1 dibagi 1 kan sama dengan 1 ya. Jadi kalikan 1 dengan 1 ya. Oke, dapat ya. Jadi itu dapat. Maka kita bisa dapat menggunakan logikanya untuk ini ya. Coba perhatikan. Untuk perubahan ini. Jadi dia adalah faktor DAB dikali P dibagi RT C dikurang B2 A2. Untuk ini ya tadi yang Oke, dapat kan? Ini masih satu dimensi loh ya. Masih satu dimensi loh ya. Jadi kalau dimensinya lebih banyak, lebih gila lagi ya. Sekarang kan perhatikan coba. Diffusion through the, ini ada ya, conduit of the non-uniform cross-signal. Jadi seperti apa ya? Orang yang main trompet itu kan ada yang kuat, katanya kan? Kuat, itu kan agak makin lama makin besar ya gitu. Nah, gitu dia modelnya. Nah, seperti itu. Atau apa lagi yang ya, trompet juga kan makin lama makin besar. Seperti itulah. Jadi ini ada contohnya. Sebetulnya modelnya apa ya sama ya, loginya sama tapi maksudnya biar kalian dapat bagaimana menentukannya ini ya. Oke. Nah, jadi ini Pak Tornya coba apa yang berubah tadi kan kalau ini kan R-nya aja yang berubah Pak. Kok Pak? Ini R-nya aja yang berubah. Ini apa aja yang berubah coba? Coba kalian perhatikan. Ada M, ada R juga. Jadi itu ada delta Z untuk si N-nya ini. Tapi si R-nya juga berubah gitu ya. Nah, dari R kurang R ini ya, coba. Ini R1, ini R kan. R kurang R untuk posisi ini apa? Ini coba. R1 dikurang R2 posisi ini coba. Ya. Posisi 1 dan 2. Jadi ada dua faktor yang sudah mulai mempengaruhi perubahannya, yaitu si Z dan si R. Tapi kan hanya si R doang, ya kan? Ini masih dengar nggak di sini? Masih ada nggak ini orangnya? Masih, Pak. Masih ada kan? Saya sebenarnya sih apa gitu cukup tapi paling nggak tadi target saya ya setengah lah selesai ya karena ini kan apa namanya contoh soal yang harus kalian kuasai ya. Nanti kalau saya bikin soal apa kisi-kisi coba menekan terutama bersama untuk perubahan terhadap posisi Z dan R gitu kan seperti yang terakhir ini. Kalau kalian nggak siap ya emangnya gue pikirin, ya kan? Maksudnya seperti itu. Jadi turunkanlah nanti ya. Jadi bisa through conduit ya ini ya non-uniform the cross-sectional area. Jadi dia juga sama rumusnya, perhatikannya selalu sama. Karena dia hanya bicara aja ya, si B-nya stagnan. Kalau kita sederhanakan ya. Tapi ingat perhatikannya bahwa tadi R yang kita gunakan itu kan cuma satu arah. Ini sekarang ada dua sisi ya. Tadi R kurang R dibagi R dikurang R1 dan Z sama dengan Z2 dibagi Z1 ini sama perbandingannya. Maksudnya gini loh, pada posisi titik tertentu itu ya ini tadi, inilah yang terjadi ya. Jadi ketika kita bicara masalah R yang ini yang mau berubah ini, sebetulnya itulah R1 ditambah apa? R2 ya, R2 dikurang R1 dibagi apa? Z2 mana? Z2 ini ya posisi ini dikurang Z2 dikali Z gitu. Coba itulah variabel posisi yang mau disiapkan untuk dimasukkan dalam nanti perhitungan kita ini ya. Oke, didapat dia ini ya. Dapat dia ini ya. Jadi itu dia, ini rumusnya sama ya semuanya ya, sama semua, cuman waktu saya masukkan Z ini saya mau lihat ya. Nah, ini juga rumusnya sama ya, kondisinya sama semua. Sama ya semua. Intinya dia waktu dia memasukkan Pak ini kan coba ya, ini kan ini faktor di sini, tapi ini yang jadi berubah ya, perhatikan. Ketika dia ini ya si Z tadi ini coba
Kan ini perubahan terhadap jet-jetnya ini kan tadi yang ini ya. Yang tadi saya bilang ini tadi. Yang tadi ya. Itu yang masuk ke situ. Ketika kita bicara si jet dan air tadi. Oke. Jadi ketika kita bicara seperti itu, ya, kita bicara apa namanya perubahan antara dua posisi dari si air dan si jet. Ya, ini dia dapat. Ini sebenarnya nggak susah ya. Karena nanti kita kalau kalian mau sederhana ini kan konstanta ini kan. Perubahannya kan konstanta. Jadi diukan aja coba. Dapatlah model persamaannya, diukan. Ya, seperti itu. Dapatkan model persamaannya sehingga kita bisa menyederhanakannya, dapat ini. Jadi sebetulnya ini dia tadi kan harusnya dia di bawah ini karena dia ada konstanta kan dia dipindahkan ini ya ke sini. Di sini. Sehingga dia jadi seperti ini. Ya, faktor U-nya tadi itu ya, U-nya. Oke. Jadi ini seolah-olah dia ada dua case yang mempengaruhi. Sebenarnya ini bisa dibandingkan dengan ini kan, begitu ya. Terhadap ini itulah apa ini yang diintegrasikan. Ya mungkin kalau kita perhatikan memang ya nanti perhitungan integrasinya lebih sulit ya seperti inilah ya, semua masing-masing masuk terhadap DAP ini ya, V-nya tadi ya, terhadap WA-nya ini sudah masuk ya terus dapat ini untuk kondisi yang tertentu ya, jadi sama akan semua dapatlah nanti sederhana seperti ini. Antara WA ya lajunya tadi mol per second-nya dan ini apa konsentrasi molnya tadinya mol CA-nya tadi seperti itu ya. Jadi ini ada lajunya dan ini ini ada namanya steady evaporation of the naphthalene ya, supaya kalian baca dulu nih supaya apa dapat tanggung. Jadi ini ya seperti itu ya, coba baca dulu sebentar ya. Tapi atau saya apa dulu ya, saya ambil foto kalian dulu ya biar nanti. Boleh nggak? Apa kita break dulu, kita ambil foto ya, saya stop share dulu ini. Masih ada semua nggak ini kan? Ya, biar saya screenshot juga ya. Soalnya ini kan udah berapa menit saya ngajar ini? Jam 11 tadi ya, ada 1 jam juga ya, setengah jam lagi lah ya. Maksudnya saya ambil dulu. Ini dari Immanuel, Husnul, Irfan, R. Muhammad, Elisha, Joshua, Andre, Joshua lagi, Karisma, Sherin, Dwi, Sylvia, Ahmad, Jeffrey, Maulisa, Jessica, Syahra, Peterson, M. Yusril, Devin, Richard, Avania, Irmauli, dan Ibnu ya. 1, 2, 3 saya ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Saya pindah ke sebelah. Ada Ahmad, Jeffrey, M. Yusril. Loh. Oh, gara-gara yang datang itu cuma 38 ya. Ini kan 50 jadi ya, wajar aja doang. Peterson, Syahra, Avania, Richard, Devin, Maulisa, Zika, Irma Uli, Ibnu, Ilham, Aprianto, Muhammad, Wafi, saya nyanyi wanya. Satu nggak tahu. Bu Azizah, Marnaek, Ridwan, Eliska, Ilham tadi udah, ini udah, Irma Uli udah, Salsabila, Yeni, dan Suci, dan Aisyah. 1, 2, 3, saya ambil screenshot. Sekali lagi. Kita harusnya sekelas ini berapa orang nih? Kok berapa orang harusnya? Apa? Siapa ini countingnya? Husnul? How many people? How many students? Sebentar ya Pak, saya ada di grup. Berapa? Berapa? Husnul, ada berapa orang kita? 1. Sebentar Pak, saya lihat di grupnya.
Enggak, maksudnya nanti kalau memang mereka nggak bisa masuk gara ya kan kita lagi ada apa-apa gitu. Udah nanti kalau dia absen aja ya, jangan sampai gara aja Ada absen aja. sekitar 5-3 orang itu, Pak. 53 ya, Kalau berarti di grup itu. sekitar ada sekitar 18 orang nggak datang, ya udahlah nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Maksudnya nanti jangan lupa nanti absennya supaya nanti gara-gara itu dia nggak ini Baik, Pak. ujiannya. Tapi ya konfirmasi kalau dia nggak peduli ya jauh usah ya kan. Ada juga kayak gitu mahasiswa mentiku ya, udah ditolong sama kawannya pun nggak mau dia. Ada gitu kan. Nah, misalnya si apa ini, si Husnul lah, udah dibantuin sama si M. Yusril ya untuk dekati si Elisa misalnya, Elisa Amri ya. Udah aku bantuin kamu, no, Husnul katanya. Tapi cuek aja dia, nggak mau deketin si Elisa. Grogi si Elisa. Ya. Oh si Elisa mungkin nggak mau. Siapa yang mau digodain sama Husnul? Ayo, ayo. Ayo, Dwi gimana Dwi? Dwi Hastuti gimana? Gimana Husnul itu ganteng kan? Dwi? Kurang ya, kurang. Si Ahmad lebih ganteng ya, si Ahmad ya. Siapa yang lebih ganteng? Kalau si kalau si Irmauli yang mau deketin dia siapa ya? Si Joshua lah, yang abangnya ya kan. Ya kan? Joshua kan pernah jumpa kalian sama Joshua, Irmauli. Mana si Irmauli? Melarikan diri dia. Mana sih? Kalau si Elisa enggak, ya, dia siap-siap aja. Wajahnya kan Husnul kan, Elisa wajahnya imut kali coba ya. Kayak wajah apa ya? Apa itu yang boneka-boneka itu baby apa namanya itu ya. Jadi ya maksudnya seperti itu. Si Dwi ya mau saingan sama si apa ya? Si ini ya. Ya itulah ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita jaga kesehatan ya. Tadi saya sebenarnya olahraga itu untuk jaga kesehatan. Cuman itu lah terlalu capek mungkin gara-gara memang darah saya juga kurang stabil ya. Jadi apa namanya? Saya biasanya kan begadang sampai jam 2 gitu ya. Tadi pagi jam 8.30 saya naik sepeda. Saya kan apa hobi begadang gitu ya. Jadi saya akhirnya apa namanya itu capean tadi mungkin jalan jadi nggak konsentrasi ya seperti itu. Ya kalian kan masih muda, saya kan udah 50 ya, jadi kalian kalau olahraga ya nggak apa-apa naik sepeda apa semuanya supaya lebih ini ya lebih segar ya. Biasanya nih kayak Husnul biasanya apa olahraganya apa Husnul? Kamu apa olahraganya? Main bola kaki? Enggak, Pak. Biasa lari sore aja di lapangan, Pak. Oh, lari sore, bagus itu lari Ya. sore bagus. Kalau orang di Taiwan sana ya, saya waktu lama di Taiwan kan kalau sore itu wah penuh tuh lapangannya, muter-muter. Sana kan lapangannya terbuka ya, kayak lapangan usuh gitu ya, semua penuh. Ada yang sampai jam 2 pagi juga mereka jogging itu ya. Maksudnya mungkin dia kerja sampai malam, lalu dia jogging sampai jam 2. Makanya saya kalau olahraga itu sana tuh jogging itu paling paling standar lah. Kalau nggak main badminton sama teman-teman saya yang apa namanya PPI Tainan ya, PPI Tainan ada. Itu ada juga kadang-kadang saya naik sepeda ke pinggir sungai, pinggir laut ya, untuk apa melihat sunset ya. Sekarang juga melihat kalau ada yang apa ya anak gadis yang mandi laut gitu kan ya kan nggak apa-apa dilirik aja jangan di macam-macam lah cuma lirik aja. Ih bapak ini ngajari. Enggak itu pengalaman ya sebagai masih saya mengingatnya sebagai semangat ya. Jadi dimanapun kita masih bisa berinteraksi. Cuman ya lakukan dengan baik dan benar jangan salah ya. Kalau di sana di Taiwan tuh hak asasi manusia itu cukup apa ya dihargai ya. Jadi kalau misalnya kita naik sepeda gitu ya, itu sana sangat dihargai orang itu ya. Kalau ada yang naik mobil, naik sepeda motor, kalau kita ada sepeda mau nyebrang nih, suruhnya kita nyebrang duluan. Gitu. Kalau ada nenek mau nyebrang itu, disuruhnya nyebrang duluan nenek. Itulah pengalaman saya sana. Dengar klakson kalau gitu, ten gitu. Orang memang parkir aja sembarangan. Kalau sana susah loh. Dengar klakson aja susah, karena sana mereka memang apa namanya mengikuti aturan gitu ya. Kan di sana semua udah sistemnya online, jadi ada CCTV-nya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran nanti pas waktu kita bayar uang pajak tahunan, nah kita kena
kena lagi gitu. Dari apa, sekarang udah beberapa tempat di Medan udah melakukan itu ya, udah apa namanya, razia online gitu. Makanya udah nggak banyak lagi polisi di jalan-jalan. Oke, saya lanjut ya. Karena kita setengah jam lagi masih ada, biar paling nggak sampai halaman 10 lah ini ya, sampai halaman 10. Ya, biar bisa kita dari sampai halaman 10. Jadi kita mau perhatikan ini ya, tadi kita mempelajari itu tujuannya supaya kalian memahami bahwa ada namanya precipitated evaporation. Jadi ada naphthalene ya, dia terapakannya, apa namanya, teruapkan ya, terevaporasi. Bagaimana itu kan? Jadi uap itu terkait dengan apa? Tekanan ya kan? Konsentrasi terkait dengan tekanan karena dia bersifat gas. Jadi bersifat fasenya fase gas. Jadi kita selalu menggunakan rumus RT PPN RT ini ya. Nah, ini T terhadap R ini maksudnya terhadap waktu dia perubahannya. Seperti itu. Jadi ini rumus umumnya yang itu juga ya kan. Ada mass balance-nya, terjadi diffusi ya, faktor diffusi. Ya. Coba perhatikan ini ya. Jadi ada NA, ada A-nya, luasan yang dilewatkan ya kan. Ada rho-nya dikali lajunya tadi itu ya. Bukan. W itu laju, ini masanya apa ya, terhadap luasannya juga. Jadi dia mau menentukan coba-nya hubungan antara keduanya ini dimatikan ya untuk mendapatkan rho tadi sama MA ini ya, supaya saya tunjukkan pada posisi molnya ini, coba perhatikan ya. Lalu ini dipindahkan ke sini ya. Ini dipindahkan ke sini. Si NA-nya ini diganti dengan yang ini atas ini, pindahin ke bawah. Dapatlah moli persamaannya ya. Seperti ini. Oke? Gat kan? Gat ya kan? Jadi kita dapat T-nya seperti ini. Jadi rumusnya itu ya, tapi kalau kalian nggak hafal rumus ini ya kan, rumus awal ini ya, ya udahlah gimana ngomong lainnya. Kalau rumusnya itu aja ya kan. T-nya itu juga nanti dapat nanti sama dengan ini ya. Setelah diintegrasikan, ini sederhana, integrasi sederhana. Oke? Bagaimana kalau dia pada R sama dengan 0 uapnya itu gitu. Ini coba. Ini kan kita bicara masalah tadi ini ya. Mana tadi? Ini evaporator ya. Jadi evaporator uapkan ya. Bagaimana kalau dia pada kondisi itu gitu ya. Mana tadi ya? Ini udah. Ini R sama dengan 0 ya. Lalu masukkan aja lah. Coba masukkan aja. Coba nih ya. Masukkan ke sini ya kan, ini 0 ya. Jadi tidak ada ya kan, habis. Jadi rumusnya tinggal ini aja. Tapi dikasih tahu lah bahwa itu adalah untuk evaporator favornya untuk pada kondisi R yang sama yang di awalnya itu ya, di awalnya. Lalu kita cari bagaimana hubungannya ya, coba ini. Jadi ada hubungannya terhadap fase konveksi dan konduksi ini, konveksi dan difusi di sini ada semua rumusnya ya. Lajunya juga ada ini ya, lajunya untuk NA yang terkait dengan ini kan standar ya, yang NA untuk konveksi dan difusivitas ya, coba itu. Sedangkan NA ini terkait dengan velocity-nya, dan ini adalah untuk si NA terhadap luasan tertentunya yang tadi ya, dari ini ya, untuk luasan tertentu dari apanya ya, dengan masa tertentunya ini ya. Jadi bisa kalian perhatikan ini ya, untuk kondisi-kondisi yang ada di situ ya, semua bisa kalian perhatikan. Ya, ini ada, coba perhatikan persamaan SS itu, ini kan ada yang use. Kalau untuk SS, untuk A konstan dengan 1. Kalau SS, ya kan, untuk A tidak konstan gunakan 1 dan 2. Ini coba. Kalau untuk pseudo gunakan 1 dan 3. Kalau untuk SS gunakan 1 dan 3. Tadi kan ada, nanti kan cari itu apa SS ya. Ini pseudo. Ya. Jadi dia sebetulnya udah membantu kali kita dengan ini, walaupun dia kayak gini ya, karena dia membantu kita untuk memudahkan logika kita ya, dengan lebih sederhana seperti itu ya. Jadi ada pendekatannya lah. Oke. Tadi dia untuk ini ya, masing-masing. Jadi ini sebetulnya kita mau membahas mengenai steady state one dimension molecular diffusion with the chemical reaction. Wah, ini dia saya bilang tadi, reaksi kimia.
itu. Jadi kalian siap-siaplah untuk yang lebih kompleks lagi ya, karena dia sudah terjadi fusi, terjadi pula dia apa? Reaksi ya kan. Nah, ini tadi. Dikatakan with division with the heterogeneous chemical reaction. Ya, biasanya yang reaksi itu misalnya dia terdifusi ya, lalu dindingnya itu berinteraksi dengan suatu bahan lalu bereaksi gitu ya. Nah, seperti itulah yang terjadi, bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi ini apa itu namanya? Nul, kita sampai jam berapa ini? Kok saya udah dengar ajan itu? Nul, sampai jam berapa ya? Atau nanti ini kita mulai minggu depan aja, yang dari sini sampai kalau misalnya jadwal yang biasa sampai 12:30, Pak. Sampai 1:30 ya? Oh. Maksudnya ini kan apa namanya, maksud saya biarnya lah kita sampai halaman 10 aja lah ya, biar. Tapi saya main 10 halaman, nanti minggu depan 10 halaman lagi biar selesai. Jadi kita sekarang udah lebih kompleks ya, jadi steady state memang bisa 1 dimensi loh ya. Jadi bagaimana hebatnya kan, bagaimana kalian nanti logikanya langsung 3 dimensi, sedangkan 1 dimensi aja nggak dikuasai ya kan. Nah, makanya untuk S1 saya biasanya hanya ngajar yang 1 dimensi, tapi saya ajarkan juga nguji hanya 1 dimensi, tapi saya ajarkan juga yang 2 dan 3 dimensi nanti ya. Gitu. Jadi kan supaya kalian tahu bahwa apa itu namanya ini aja dengan kondisi seperti ini kalian harus sudah mendalami logikanya ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini ada divisi heterogeneous dengan chemical reaction. Oke, ini dia. Jadi ada apa itu namanya? Ini ada konstan ya, hanya konstan. Ini ada reaksi A ditambah 2A menjadi B ya, seperti itu. Dikatakan consider to the condition that reaction is the instantaneous, maksudnya reaksi spontan, atau reaction itu bisa juga slow ya. Nah, jadi bisa juga spontan, bisa juga slow. Jadi dia ada Na-nya berapakah molekul Na-nya dan konsentrasi profilnya itu bagaimana? Ini ada gas A, ya ini ada flux flow reaktor ya. Flux flow reaktor ini coba perhatikan. Jadi dia mengalir gas A, akhirnya dia menjadi A dan B keluar. Ya, perhatikan di situ ada apa namanya? Ada kondisi batas, ada si jet, ya posisinya. Ya ini adalah permukaan katalis. Jadi ini maksudnya ya, yang di sini. Jadi dia bisa aja si A itu bereaksi ke sini lalu menghasilkan si B. Tapi bisa juga hanya lewat aja ya. Ini ada YA0, reaksi si A pada kondisi masih utuh. Di sini ketika dia kondisinya pada YA2 ini ketika dia sudah bereaksi ya, masukkan si A. Jadi ini terkait dengan katalis surface ya, jadi seperti itu. Masukkan hukum yang sama saja, hukumnya itu juga ya, jangan nanti lupakan ya. Ini wajib hafal loh ini ya. Kalau kalian nanti ini nggak dapat aja dari ini, udahlah diri aja, ini dia tidak benar ini. Udah saya langsung kasih nilai minus ya. Tapi yang semangat kasih nilai bonus ya kan. Nah, 2 tuh, 1 minus, 1 bonus ya. 1 kuyus, 1 lagi kalau bahasa gembus. Gembus itu agak bengkak gitu. Kalau kuyus itu langsing. Nah, jadi ada minus, ada bonus ya. Oke. Hukum Biggs, perhatikan ini ya. Ini tentu saja hukumnya. Baru coba perhatikan rumusnya tadi. Reaksinya ada 2A tambah 2A menjadi B. Ya. Jadi kalian bisa gunakan model persamaan umum, nanti kan ada di bawah nanti model persamaan umum. Jadi ini dia. Jadi kalau koefisiennya ya, ini Na, ini ya, min 2 ya ini. Nah ini seperti ini ya. Min 2 terhadap si A ini maksudnya ya. Antara si Na dan si Nb itu, si A itu 2, minus 2 hilang 2, si B itu bertambah 1 gitu ya. Logikanya kenapa dia di sini minus ya. Oke, got it? Oke, jadi kita bisa mengenal sama seperti ini. Nanti kan jangan kok begini Pak ya, ini udah diterangkan sini ya. Nb sama dengan setengah Na minus ya, maksudnya pertambahan si B
adalah berkurangnya setengah si A, ya, itu artinya ya. Baru masukkan ke rumus umumnya. Oke, got it, ya kan? Nah, si B tadi yang ada di sini tadi, nah ini masukkan si A-nya ini, si B tadi masukkan sini. Oke? Jadi kita dapat model persamaannya NA semua ya. Nah, balik pindahkan ke sini. Lalu kita dapat model persamaan sederhana ya. Ini tadi NA, setengah NA ini pindahkan ke situ. Sama si Y-nya pindahkan ke bawah ya. Sehingga dapatlah persamaan. Oke, dapat kan? Ya, itu juga loh dari tadi itu aja. Tapi saya maksudnya makanya supaya kan dapat ilmunya ya. Jadi ketika A tidak konstan berubah terus, jadi juga perubahan konsentrasi si A juga berubah ya. Perubahan konsentrasi A berubah. Ya, jadi ini kalian perhatikan NA ada A, ya. Ya, ini coba yang rumus yang tadi diintegrasikan, ini dipindahin ke sini, diintegrasikan dapatlah ini ya. Jadi jika reaksinya cepat ya, instan, langsung habis CA2 ya, CA langsung habis gitu ya, menghasilkan si B gitu ya. Jadi, coba bisa juga rumusnya menjadi ini ya. Jadi dia apa namanya, CA2 nya sama dengan 0 ya, ini nah jadi 1 per ini. Oke, jadi kalau dia bisa reaksinya slow, sangat lambat, is slow, first order ya kan, ini masih first order ya. Nah, jadi kita masukkan rumusnya. Ini adalah rumusnya ya. Na itu adalah KCAI. Jadi kita masukkan rumus itu, YA-nya itu adalah Na ini. Jadi kita masukkanlah ya di Na tadi itu, tambahkan ini. Jadi dia mengenai seperti ini. Oke. Yang ini tadi loh, yang ini tadi, yang ini. Ini tadi yang ini. Ya, terhadap YA, ya masuk ini ya. Masukkan. Jadi dapat gitu ya. Oke, dapat ya. Concentration profile lah. Ini dia ya. Tadi yang kita masuk. Ada RA-nya ya, jadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi lagi, reaksi ya. Jadi seperti itu. Jadi memang apa namanya itu terjadilah performance-nya seperti ini. Ya, ini steady state. Kalau tidak ada reaksi, no reaction, ya kan? Ya kan? Makanya semuanya akhirnya menjadi nol. Seperti inilah, sederhana ya kan? Tapi kondisi ini tidak bisa dikatakan itu karena reaksinya ada sih, tapi dia mau menunjukkan aja bagaimana jadi perubahan si D, si DZ itu ya ini loh, masukkan si Na tadi, Na-nya tadi dimasukkan ke debug. Oh sorry, ini yang sudah ini yang sudah yang lebih sederhana yang di atas. Nah, ini tadi ya yang lebih sederhana ya. Nah, masukkan sehingga kita bisa mendapatkan model persamaan yang lebih sederhana seperti ini ya. Dipindahkan ke sini sama dengan 0, diintegrasikan dapat C1, C2 ya, sama seperti yang tadi. Integrasikan, lalu kita masukkan C1-nya itu apa, C2-nya itu apa, lalu ya udah masukkan aja. Ini posisinya tadi sini ya kan, terhadap masing-masing perubahannya. Ya, ini contohnya. Itulah reaksi intensity constant, yang sama dengan 0, yang slow tadi itu, atau dia ada reaksi, atau soal D, ya sama dengan ini. Perbedaannya ya. Nah, langsung habis, ini dia. Kalau dia reaksinya slow, lambat, ini dia modelnya. Oke? Jadi itu dia halaman 10. Jadi kita di halaman 11. Tapi sedikit lagi tanggung ya. Jadi sebenarnya kita mau menggabungkan keduanya untuk mendapatkan dari model daripada penurunan model daripada tadi itu yang ini tadi ya. Ini ya. 1 LN1 dikurang 2 ini dah. Jadi saya ngajar nih hari ini sampai sini ya, 2 kali kan, sampai sini. Ini di halaman 11, saya nanti saya lagi. Nanti kita masuk ke sini. Oke, saya tulis. Ini kelas A ini ya. Kelas A, kuliah keberapa ya, ini apa, Nul? Ke-13 Pak. 13 ya. Sampai di sini saya tandai merah aja. Ya, jadi itu dia. Jadi itu juga udah 12.23 ya, ada 5 menit lagi. Tolong jangan lupa absen, nanti Nul absennya kirim ke saya ya, biar saya buat laporan. Ya seperti itu aja. Nanti kita lagi bahas lagi ini banyak contoh yang nanti minggu depan lah kita bahas ya. Lebih kompleks lagi. Seperti itu ya. Ini ada yang udah masuk ke 2 dimensi ya. Nah, itu kan masih 1 dimensi loh ya.
Ini 2 dimensi besok kita mau masuk. Kok besok minggu depan, lalu nanti masuk. Tapi ini saya yang 2 dan 3 dimensi saya wajib mengajarkan untuk ilmu sama kalian. Tapi intinya maksudnya supaya kalian dapat aja bahwa oh gini kok terhadap perubahan dimensi. Misalnya kalau dia rektangular gitu ya kan, rektangular kan ada x, y, z. Kalau dia spherical ada x, theta dan r. Kalau dia apa cylindrical cylindrical juga ada ya. Ada yang ada L-nya juga kalau cylindrical. Yang silinder maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi semua itu akan saya ajarkan sama kalian. Tapi nanti intinya memang kalau ujian ya saya tanya juga nanti lah kalau saya mau agak kejam ya kan. Saya kasih juga yang 3 dimensi biar nilai jelek-jelek semua ya kan. Ya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ini waktunya juga udah mau habis. Oh, udah. Suara aja udah kedengaran tuh. Udah tinggal 5 menit lagi sih. Ada yang mau tanya? Kalau enggak ya udah saya akhiri aja di sini ya. Oke guys, any questions? Nggak ada pertanyaan? Oi, kemana nih suaranya? Udah pada lari. Hati-hati dong. Oke lah ya, jadi gitu ya Nol ya. Jadi atur nanti absennya ya Nol. Jadi Ya, sampai Pak, jumpa nanti ya. saya kirim, Pak. Sampai jumpa ya kita minggu depan ya. Nanti banyak saya kasih slide. Baik, Pak. Terima kasih, Banyak Pak. ini saya kasih kan banyak. Sudah saya kasih nih banyak. Oke ya, see you. Bye bye. Bye bye all. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.